Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya, sobat partikel katulistiwa, dimanapun berada. Mengakhiri tahun 2024, ada suatu peraturan Menteri Kesehatan yang baru saja terbit, tepatnya di sekitar akhir Desember, yaitu terkait dengan pedoman Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang kita kenal dengan Puskesmas. Nah, pedoman ini atau Permenkes ini adalah merupakan pengganti dari Permenkes sebelumnya, yaitu Permenkes nomor 43 tahun 2019, yang mana Permenkes sebelumnya mengatur tentang tata cara ataupun petunjuk teknis pengelolaan pasienkes di khususnya yaitu di puskesmas. Nah, apa saja isi dari Permenkes yang terbaru ini? Bagaimana isi atau perubahan yang dilakukan atas Permenkes sebelumnya? Silakan disimak untuk informasi selanjutnya. Jadi yang berubah ini cukup fenomenal. Kalau sebelumnya untuk Permenkes nomor 43 itu di bawah kepala Puskesmas ada Kasubag TU atau Tata Usaha, dan juga ada penanggung jawab baik itu UKM, UKP maupun jejaring, penanggung jawab jaring dan jaringan. Ternyata di struktur yang baru, di Permenkes yang baru ini, tepatnya Permenkes nomor 19 tahun 2024, itu mengubah sama sekali, di mana di sini tidak ada lagi Kasubag TU. Jadi di bawah kepala Puskesmas itu langsung penanggung jawab klaster. Nah, jadi namanya bukan program ya kawan-kawan semuanya. Sekarang namanya adalah klaster atau kelompok. Nah, jadi di bawah kepala Puskesmas langsung bawahnya adalah penanggung jawab klaster manajemen, penanggung jawab klaster kesehatan ibu dan anak, penanggung jawab klaster dewasa dan lansia, penanggung jawab klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan, dan penanggulangan lintas klaster. Jadi ini nanti yang dipakai di daerah, khususnya di seluruh puskesmas seluruh Indonesia, struktur organisasi yang baru. Nah, jika kawan-kawan bertanya di mana Kasubag TU, jadi tentu saja di Permenkes terbaru ini tidak ada lagi Kasubag TU. Jadi sudah dihapuskan. Nanti dia akan kembali menjadi misalnya Kasubag TU akan menjadi PJ Cluster Management, seperti itu penjelasannya. Nah, ini penjelasan untuk klaster manajemen sendiri. Klaster manajemen itu menyelenggarakan fungsi ada 9, yaitu inti puskesmas, manajemen arsip, manajemen SDM, manajemen sarana prasarana dan perbekalan kesehatan, lalu manajemen mutu pelayanan, manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah, lalu manajemen sistem informasi digital, manajemen jejaring, dan manajemen pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 9 yang dibawahi oleh klaster manajemen. Nah, ini penjelasan untuk manajemen inti puskesmas itu dia meliputi penyusunan RUK dan RPK klaster. Lalu penggerakan dan pelaksanaan atau P2 melalui rapat koordinasi dan lokmin bulanan atau triwulanan. Jadi baik itu lokmin ataupun lintas sektor. Lalu pengendalian, pengawasan dan penilaian kinerja. Jadi P3 di sini juga masuk di manajemen inti puskesmas. Nah, manajemen arsip seperti biasa itu mengelola arsip, termasuk dalamnya arsip keuangan. Lalu manajemen sumber daya puskesmas itu meliputi perencanaan kebutuhan atau kita kenal dengan Renbud yang sekarang dipakai oleh Kementerian Kesehatan. Aplikasinya adalah Renbud untuk menginput perencanaan kebutuhan di seluruh pasienkes. Lalu masuk juga dalamnya pemenuhan, peningkatan kompetensi atau kita kenal dengan BIMTEK ataupun pelatihan dan diklat, dan juga pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan kinerja. Jadi ini yang masuk dalam manajemen sumber daya manusia. Lalu ada manajemen sarana, prasarana dan perbekalan. Ini seperti yang kawan-kawan ketahui, itu meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan. Manajemen mutu pelayanan itu terkait dengan pengelolaan mutu pelayanan dan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, lalu penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala. Jadi mungkin ada kaitannya nanti dengan pemenuhan INM, IKP, ataupun yang lainnya. Nah, mungkin ini salah satunya, dan juga pelaksanaan akreditasi. Lalu manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah, ini sudah kawan-kawan biasa ketahui yang ada di daerah.
Ada manajemen sistem informasi digital, itu seperti biasa terkait dengan informasi digital atau teknologi informasi. Lalu manajemen jejaring. Nah, ini dalamnya adalah manajemen jejaring. Tidak ada sini disebutkan manajemen jaringan. Jadi perlu diingat. Manajemen jejaring nanti silakan dibaca kembali untuk Permenkes tentang puskesmas ini apa saja yang termasuk dalam jejaring. Lalu manajemen pemberdayaan masyarakat. Nah, ini meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat dan sebagainya. Jadi terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke klaster ibu dan anak dan juga klaster dewasa dan lansia. Ini sengaja saya gabung karena memang penyelenggaraannya ini hampir mirip penyelenggaraan fungsinya. Hanya sasaran yang berbeda. Untuk klaster kesehatan ibu dan anak itu sasarannya adalah ibu hamil, bersalin atau nipas, lalu bayi dan anak balita, anak prasekolah, anak usia sekolah, dan juga remaja. Jadi ini adalah sasaran dari kelompok ataupun PJ dan anak pelaksana di klaster kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau di kawan-kawan di puskesmas, misalnya mengelola kegiatan yang punya sasaran ibu hamil sampai anak remaja, anak sosial sekolah dan juga remaja, maka ini termasuk dalam lingkup kegiatan dari kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan ibu dan anak atau KIA. Lalu sasaran dari klaster dewasa dan lansia tentu saja adalah dewasa dan juga lansia. Nah, ini fungsinya untuk kedua klaster ini. Yang pertama, UKM dan UKP secara komprehensif. Jadi dia menyelenggarakan UKM dan UKP. Lalu yang kedua, pemantauan situasi kesehatan wilayah meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa, kelurahan, dan dusun atau RT/RW. Lalu yang ketiga, pembinaan teknis jejaring puskesmas sesuai kelompok sasaran. Ingat ya, ini jejaring. Jadi mitranya dari puskesmas itu sendiri. Nah, klaster selanjutnya adalah klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Jadi fungsinya adalah menyelenggarakan surveillance dan juga respon penyakit menular, termasuk surveillance kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa atau yang kita kenal dengan wabah. Lalu surveillance dan respon kesehatan lingkungan termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit. Jadi ini fungsi-fungsi dari klaster P2M dan juga kesehatan lingkungan. Lalu lintas klaster. Nah, ini yang terakhir. Fungsinya adalah pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Lalu pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat, pelayanan rawat inap, penanggulangan krisis kesehatan, dan pelayanan rehabilitasi medik dasar. Jadi kalau kita melihat dari struktur ini, lintas klaster ini mirip sekali dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh PJ UKP. Jadi dia dalam gedung, seperti itu. Kita tidak ketahui apakah ini termasuk kegiatan luar gedung, ataukah hanya melingkupnya dalam gedung. Jadi lintas klaster lebih mirip seperti kalau di Permenkes sebelumnya adalah lingkup upaya kesehatan perorangan atau UKP. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi dari kepala puskesmas. Fungsinya di sini adalah penyusunan rencana, program, dan anggaran. Lalu pengelolaan klaster, koordinasi jejaring pasienkes, primer di wilayah kerja puskesmas, pengolahan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan puskesmas, dan pelaksanaan urusan administrasi puskesmas. Jadi ini adalah fungsi dari kepala puskesmas. Nah, ini persyaratan dari kepala puskesmas. Mungkin kawan-kawan dapat membandingkan dengan Permenkes sebelumnya. Sebelumnya tetap sama, yaitu misalnya berstatus sebagai ASN, lalu pendidikannya S1 atau D4, di mana jika dia di kawasan terpencil atau sangat terpencil dibolehkan jika tidak ada S1-nya, maka bisa D3. Lalu syarat selanjutnya sama, paling rendah menduduki jabatan fungsional di bidang kesehatan, jenjang ahli pertama paling singkat 2 tahun. Ini sama dengan Permenkes sebelumnya. Masa kerja di puskesmas paling sedikit 2 tahun, ini juga sama. Memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas. Nah, ini tambahan dia adalah di poin E, memiliki kemampuan manajemen di bidang kesehatan masyarakat. Lalu ini fungsi dari penanggung jawab klaster. Jadi kita kenal di struktur organisasi tadi kan,
di bawah kepala puskesmas adalah masing-masing PJ cluster. Nah, ini fungsinya. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan klaster. Ini bisa RUK atau RPK, ini maksud di sini. Lalu melakukan pembagian tugas pelaksana upaya atau kegiatan klaster. Jadi, bagaimana pengelolaan kegiatan di masing-masing klaster itu dilakukan oleh PJ cluster. Lalu melakukan koordinasi pelayanan pada klaster, melakukan penjaminan mutu pelayanan klaster. Ini jika misalnya dilakukan penjaminan mutu eksternal seperti akreditasi, maka dia bertugas mengkoordinasikan seluruh pelaksana di bawahnya agar adanya jaminan mutu di klaster yang dia pegang. Lalu melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster. Jadi karena penanggung jawab klaster ini melingkupi juga pelaksana-pelaksana di bawahnya, jadi penanggung jawab klaster ini punya tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan juga evaluasi dari pelaksana-pelaksana kegiatan yang ada di klaster tersebut. Dan tidak lupa fungsi selanjutnya adalah penyusunan laporan secara rutin. Ini sudah pasti karena dia secara hierarki nanti puskesmas akan memberikan laporan kegiatan kepada Pasienkes atau instansi yang merupakan atasan dari puskesmas, yaitu Dinas Kesehatan. Nah, fungsi yang terakhir adalah menyampaikan laporan kepada kepala puskesmas secara berkala. Jadi sama seperti sebelumnya, di mana penanggung jawab di bawah kepala puskesmas itu wajib memberikan laporan kepada kepala puskesmas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan di lingkup klasternya. Nah, ini ada beberapa hal penting yang ada di Permenkes ini yang bisa kita perhatikan atau menjadi titik perlu disimak dengan lebih mendalam oleh kawan-kawan semua di puskesmas. Yang pertama adalah laporan kinerja puskesmas dibuat oleh puskesmas dan disampaikan ke Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Jadi ada penekanan di sini. Laporan kinerja atau kita kenal dengan penilaian kinerja puskesmas itu PKP itu dilaporkan per triwulan. Jadi bukan lagi per semester ataupun per tahun. Di sini penekanannya adalah per triwulan. Jadi ada 4 laporan dalam 1 tahun untuk penilaian kinerja puskesmas. Lalu kepala puskesmas menetapkan kewenangan klinis untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan di puskesmas. Nah, ini ada di pasal 24. Jadi kalau ada kata menetapkan berarti dia berupa surat keputusan kepala puskesmas. Nah, ini masih tanda tanya siapa yang melakukan kredensial. Karena surat keputusan penetapan kewenangan klinis itu diberikan setelah adanya proses kredensial. Nah, kita masih belum tahu di sini siapakah yang melakukan kredensial, apakah puskesmas, dalam hal ini dikelola oleh kepala puskesmas, ataukah dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Karena secara aturan ini cukup membingungkan jika misalnya kredensial dilakukan oleh Dinas Kesehatan, tapi yang menetapkan SK-nya adalah kepala puskesmas. Cukup aneh. Biasanya tim kredensial tersebut adalah berupa tim, di mana di sana ada beberapa petugas ataupun tenaga kesehatan, tenaga medis, tenaga kesehatan yang melakukan penilaian terhadap kawan-kawan yang ada di puskesmas dan itu punya kompetensi masing-masing. Dan juga biasanya kalau di aturan terdahulu, kredensial itu meliputi juga perlibatan dari organisasi profesi. Jadi bukan hanya dinas kesehatan, tapi ada juga dengan organisasi profesi. Nah, ini yang masih belum diketahui. Jika kepala puskesmas menetapkan dalam bentuk SK, sementara bukan dia yang melakukan kredensial, ini cukup hal yang membingungkan. Nah, itu ada kaitannya dengan poin ketiga, di mana pedoman teknis pemberian kewenangan klinis ditetapkan oleh pimpinan tinggi media di bidang pengelolaan kesehatan primer dan komunitas Kementerian Kesehatan. Dalam ini Kementerian Kesehatan. Jadi kalau dia pimpinan tinggi media di setingkat Ditjen. Jadi di sini ada penekanan, Ditjen yang dimaksud adalah Ditjen yang membawahi kesehatan primer dan komunitas. Jadi kalau kita baca Permenkes terbaru tentang SOTK dari Kementerian Kesehatan, ada perubahan di mana di sana ada beberapa struktur organisasi dari Kementerian Kesehatan yang beralih nama ataupun ada struktur yang baru. Nah, ini salah satunya nanti adalah
Pengelolaan kesehatan primer dan komunitas ini ada kaitannya nanti dengan perubahan SOTK Kementerian Kesehatan, di mana Ditjen yang membawahi Kementerian Kesehatan Primer dan komunitas, dia nanti yang akan menetapkan pedoman dari pemberian kewenangan klinis dan juga kredensial. Nah, nanti kawan-kawan silahkan ditunggu apa isi dari pedoman tersebut. Silahkan dilihat isinya siapakah yang melakukan kredensial. Karena nanti akan menjadi penentu bagi kawan-kawan semua di masa-masa selanjutnya, di mana setiap tenaga medis, tenaga kesehatan harus mendapatkan SK kewenangan klinis yang dilakukan melalui proses kredensial. Nah, SK-SK tersebut tentu saja dibutuhkan dalam penilaian akreditasi di masa-masa selanjutnya. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Ini adalah jejaring pelayanan kesehatan atau kita sebut mitra dari puskesmas itu sendiri. Ini hampir sama. Beberapa disebutkan di poin terdahulu, di mana ada 5 jenis. Yang pertama berbasis wilayah administratif, lalu berbasis satuan pendidikan, yang ketiga berbasis tempat kerja, yang keempat sistem rujukan, lalu yang kelima lintas sektor. Jadi ada beberapa jenis jejaring pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Nah, ini yang berbasis wilayah administratif. Di sini ada 4 jenis, yaitu pasien kes tingkat pertama itu ada klinik pertama, lalu tempat praktek mandiri tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Sedangkan pasien kes penunjang itu ada laboratorium kesehatan, optik, apotek. Jadi jika ada di wilayah kerja puskesmas pasien kes ini, maka dia sebutannya adalah jejaring dari puskesmas dengan basis wilayah administratif. Jenis yang ketiga adalah unit pelayanan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan, di mana contohnya adalah puskesmas pembantu. Nah, ini cukup menarik, di mana di Permenkes sebelumnya puskesmas pembantu adalah merupakan jaringan puskesmas bersama dengan puskesmas keliling dan juga bidan desa. Tapi di poin ini, puskesmas pembantu khususnya dikelola oleh desa itu masuk ke dalam jejaring pelayanan kesehatan. Tidak ada disebutkan di sana pustu itu adalah jaringan. Ini cukup menarik. Artinya pengelolaan pustu nantinya dilakukan oleh desa, bukan lagi oleh puskesmas. Apakah betul demikian? Mungkin kawan-kawan nanti dapat mempelajari dari Permenkes ini apakah memang pustu tersebut bukan lagi merupakan jaringan, tapi adalah jejaring dari puskesmas. Lalu jenis yang keempat itu adalah UKBM. Dalam hal ini adalah posyandu. Nah, ini adalah masuk jejaring berbasis wilayah administratif. Lalu kita lanjut, ini yang berbasis, ini untuk kategori puskesmas, jadi kita tidak bahas lagi untuk jejaring yang sebelumnya, yang berikut-berikutnya itu karena sudah jelas. Lalu kita bahas untuk kategori puskesmas, ini juga mengalami perubahan. Untuk kategori puskesmas berbasis karakteristik wilayah kerja, itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah puskesmas kawasan tidak terpencil, lalu puskesmas kawasan terpencil, dan puskesmas kawasan sangat terpencil. Nah, ini beda dengan Permenkes sebelumnya di mana pengkategorian puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah itu ada puskesmas perkotaan, lalu puskesmas pedesaan, dan juga puskesmas terpencil kalau tidak salah. Nah, jadi di sini berbeda. Untuk perkotaan dan pedesaan itu masuk kategori puskesmas kawasan tidak terpencil. Jadi ada satu kategori yang membawahi kategori puskesmas perkotaan dan pedesaan. Jadi dalam satu kategori. Ini tentu saja nanti akan berpengaruh dalam penetapan kebutuhan tenaga di puskesmas, di mana antara puskesmas perkotaan dan pedesaan itu jadi satu. Karena sama tingkatan di dalam satu kategori. Nah, ini jika kawan-kawan semua, khususnya yang ada di Dinas Kesehatan dalam menentukan atau menyusun peraturan kepala daerah tentang kategori puskesmas untuk puskesmas yang baru didirikan dapat berpedoman pada perhitungan ini. Ini ada dalam Permenkesnya, di mana kategori puskesmas tersebut dihitung berdasarkan 8 variabel. Jadi nilainya nanti itu berpengaruh ke dalam kategori mana puskesmasnya itu nanti ditetapkan. Misalnya saja variabelnya sini adalah yang pertama berada di wilayah pedalaman, pegunungan atau pesisir, itu nilainya 1. Jadi silakan dinilai untuk puskesmas yang baru dibangun misalnya, itu apakah ini masuk ke kategori nomor 1. Jika masuk maka dia
mendapatkan nilai 1. Lalu kategori kedua atau variabel kedua adalah berada di pulau kecil atau gugus pulau. Itu nilainya 2. Jadi jika ada di situ termasuk dalam kategori ini atau variabel ini nilainya 2. Nah, silakan nanti dihitung, lalu nanti nilai maksimalnya adalah 12. Nah, ini untuk perhitungannya. Jadi silakan ditambah nanti. Untuk perhitungan itu adalah jumlah nilai yang diperoleh dari hasil perhitungan dibagi jumlah nilai seluruh kriteria, di mana di sini jumlah seluruh kriteria kan 12. Lalu di atasnya itu kita isi berapa nilai yang didapatkan dari perhitungan yang kita perkirakan untuk puskesmas yang baru dikalikan 100%. Nah, jika nilainya kurang dari 25%, maka dia masuk puskesmas dengan kategori tidak terpencil. Tapi jika skornya itu adalah 25-50%, maka dia masuk kategori terpencil, sedangkan di atas 50%, maka dia masuk kategori sangat terpencil. Jadi silahkan kawan-kawan semua yang ada di Dinas Kesehatan menghitung untuk penghitungan atau penyusunan peraturan kepala daerah terkait dengan penetapan kategori puskesmas. Nah, sekarang kategori puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan. Ini sama seperti Permenkes sebelumnya, di mana dibedakan jadi 2, yaitu puskesmas rawat inap dan juga puskesmas non rawat inap. Nah, ini yang membedakan dan cukup menarik dari Permenkes sebelumnya di puskesmas, yaitu Permenkes 43 tahun 2019, di mana untuk standar tenaga di sini ada perbedaan. Mungkin bisa saya sebutkan dari sisi kategori juga berbeda, di mana ini ada tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil. Jadi cukup diperhatikan kawan-kawan semuanya. Untuk puskesmas kawasan perkotaan dan pedesaan dia masuk kategori tidak terpencil, jadi satu kategori yang sama. Nah, selanjutnya perbedaan yang kedua, ini ada jenis tenaga yang menjadi standar ada di puskesmas, berikut jumlahnya. Di mana dalam Permenkes yang baru ini dia mewajibkan adanya dokter dari sisi tenaga medis ya, adanya dokter yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan keluarga layanan primer atau DLP, dokter layanan primer. Ini ada standarnya, jadi bukan dokter umum, tapi dia dokter yang spesialisasi layanan primer. Nah, di sebelah kanan itu adalah jumlah standarnya untuk masing-masing kategori puskesmas. Silakan kawan-kawan dihitung atau dilihat. Untuk yang bertanda bintang 1 ada keterangan di bagian bawah. Misalnya untuk dokter layanan primer itu di kawasan terpencil itu jumlahnya 1 untuk non rawat inap dan juga rawat inap bintang 1. Artinya dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer itu dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Itu salah satu cara maksud dari adanya pembubuhan bintang 1 ataupun bintang 2 di jumlah yang ada di sisi sebelah kanan. Nah, selanjutnya tenaga medis di sini ada dokter juga dan ada dokter gigi. Jadi ada 3 jenis tenaga di sisi tenaga medis. Lalu untuk tenaga kesehatan ini juga cukup menarik, di mana di sini ada penambahan dan perbedaan. Ada perawat vokasi ini sama dan juga nurse ini seperti sebelumnya juga sama, bidan vokasi dan atau bidan profesi. Yang berbeda adalah di sini adanya epidemiolog kesehatan dan atau tenaga kesehatan masyarakat. Jadi penyebutannya epidemiolog kesehatan. Dibedakan dengan tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan atau tenaga kesehatan masyarakat. Jadi berbeda dua jenis ini. Lalu yang berbeda lainnya adalah apoteker. Nah, jika di sebelumnya itu ada menyebutkan tenaga kefarmasian, sedangkan di sini sudah secara jelas disebutkan adalah apoteker. Tidak ada tenaga teknis kefarmasian atau yang kita ketahui itu berasal dari lulusan D3 farmasi. Di sini sudah tidak disebutkan lagi. Jadi mungkin perlu analisa adanya keinginan dari Kementerian Kesehatan untuk menempatkan tenaga-tenaga lulusan S1 ke atas, khususnya juga profesi, untuk bekerja di puskesmas, memberikan pelayanan di puskesmas. Jadi sepertinya arahnya ke sana, kecuali di tenaga kesehatan di bidang perawat dan juga bidan ini masih tenaga vokasi, masih ada. Nah,
Tetapi untuk poin 9 ini, apoteker sendiri bertanda bintang 2. Artinya, di sini ada keterangan, jika puskesmas belum memiliki dokter gigi, ini sepertinya dokter gigi juga bintang 2, dan apoteker, maka dapat dilakukan pemberian wewenang dan supervisi dari dokter gigi kepada terapis gigi dan mulut, maupun dari apoteker kepada tenaga vokasi farmasi. Artinya, yang perlu kita lihat di sini adalah, silakan dibaca nanti Permenkesnya itu berlaku mulai kapan. Jika berlaku misalnya 2 tahun kemudian, nah tentu saja dalam rentang waktu antara sekarang sampai 2 tahun ke depan, ini ada kewajiban dari masing-masing puskesmas bagaimana caranya supaya ada tenaga apoteker di puskesmas tersebut agar standar tenaga sesuai dengan peraturan menteri ini dapat terpenuhi. Jadi ada rentang waktu untuk puskesmas memenuhi tenaga yang dipersyaratkan. Tetapi dalam rentang waktu ini jika memang tetap tidak ada, misalnya dalam rentang waktu 2 tahun ini, maka itu boleh dilakukan oleh tenaga yang tidak disebutkan di sini, misalnya tenaga apoteker ini tidak ada tapi dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian atau tenaga vokasi farmasi, maka dia boleh bekerja, namun harus mendapatkan wewenang dan supervisi. Jadi kalau kita kenal terdahulu adalah pemberian mandat ataupun delegasi. Silakan dipilih nanti sesuai ketentuan yang mana yang dipakai dari tenaga apoteker. Jadi silakan dicari di tenaga apoteker sekitar yang bisa memberikan delegasi ataupun mandat kepada tenaga vokasi farmasi untuk bekerja di puskesmas tersebut. Biasanya ini berupa delegasi. Tetapi tentu saja ada delegasi, tentu ada supervisi dari yang memberikan delegasi. Nah, ini salah satu bentuk penjelasan dari tenaga yang bertanda bintang 2. Nah, yang menarik berikutnya adalah tenaga psikolog klinis. Ini ada menjadi standar tenaga di puskesmas. Lalu fisioterapis, ini juga menjadi standar tenaga. Nah, untuk tenaga pendukung dan atau penunjang, di sini ada beberapa jenis, yaitu tenaga sistem informasi kesehatan. Ini mungkin dari lulusan teknologi informasi ataupun komputer, ini mungkin cocok di tenaga jenis ini. Lalu tenaga administrasi keuangan, lalu tenaga ketatausahaan, dalam hal ini kepegawaian barang atau registrasi. Lalu pekarya atau tenaga kebersihan, tenaga keamanan, dan sopir. Jadi ini tenaga pendukung dan juga penunjang yang dipersyaratkan menjadi standar tenaga yang ada di puskesmas. Nah, ini ketentuan penutup untuk kawan-kawan semuanya di Permenkes ini, di mana disebutkan di poin ketentuan penutup itu puskesmas harus menyesuaikan dengan PMK ini paling lama 2 tahun sejak diundangkan. Nah, dia diundangkan tanggal 24 Desember tahun 2024. Artinya dalam rentang 2 tahun, batasnya adalah 24 Desember 2026, itu sudah harus sesuai dengan Permenkes ini. Ini ketentuan dari Permenkes yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan ini terkait dengan pengolahan pelayanan di puskesmas. Lalu poin kedua, ini mencabut Permenkes nomor 44 tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Jadi kalau ada kawan-kawan semua masih memakai Permenkes ini, tolong jangan dipakai lagi kawan-kawan, karena memang di dalam Permenkes ini sudah dicabut di tanggal 24 Desember tahun 2024. Lalu yang dicabut berikutnya adalah tentu saja Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang puskesmas. Lalu juga Permenkes nomor 14 tahun 2021 ini tentang perizinan berusaha di bidang kesehatan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Permenkes yang baru tentang pedoman di puskesmas. Silakan kawan-kawan berproses menggunakan Permenkes yang baru ini, karena tentu saja Permenkes ini sudah berlaku sejak 24 Desember tahun 2024. Mungkin bagi kawan-kawan yang ada di puskesmas yang dinasnya masih belum bergerak, dapat memberikan usul kepada dinas kesehatan misalnya untuk melakukan perubahan struktur organisasi menyesuaikan dengan Permenkes ini. Tentu saja mungkin ini dilakukan secara bertahap karena memang diberikan kelonggaran di ketentuan penutup itu sampai 2 tahun. Jadi inilah poin-poin penting yang perlu kawan-kawan ketahui selain poin-poin lainnya yang ada di puskesmas di peraturan Menteri Kesehatan ini, di mana nanti kawan-kawan dapat membaca secara detail baik itu persyaratan dan juga lainnya. Demikian kawan-kawan semuanya penjelasan terkait dengan Permenkes terbaru tentang puskesmas. Semoga dapat membantu dan terima kasih.